Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah, yaitu kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-30, bahwasanya wajibnya kita untuk mengikuti manhaj an-nabawi dalam berdakwah. Kita sampai pada masih jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan satu permasalahan, yaitu tatkala ada seorang datang kepada sekelompok manusia yang ingin melakukan perbuatan dosa, yang mana niat orang ini adalah untuk memberikan nasihat, namun ternyata sekelompok orang tersebut justru meminta dia agar melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan mereka, baik entah bernyanyi ataupun yang lainnya. Ternyata mereka justru mendapatkan hidayah dengan perbuatan tersebut. Nah, apakah hal ini kemudian melazimkan seorang yang ingin menyampaikan hidayah kepada orang lain harus melakukan hal yang sama, yaitu menempuh cara-cara yang diharamkan, meskipun kita tahu bahwasanya cara tadi mungkin diharamkan tapi orang dapat hidayah? Apakah hal tersebut lazim untuk dilakukan atau tidak? Dan Islam sudah menyebutkan masalah ini dari beberapa jawaban yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sedikit kita mengulang. Yang pertama, Allah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang hak, supaya Islam ini menjadi agama yang paling tersohor, ya, dan Allah jadikan Islam ini sebagai agama yang sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat, dan memberikan ancaman berupa kesengsaraan bagi orang yang bermaksiat. Yang ketiga, bahwasanya Allah memerintahkan kepada makhluk untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengembalikan perselisihan kepada pendapat-pendapat individu, apalagi pendapat tersebut tidak dibangun di atas dalil. Itu tidak boleh, ya. Lalu yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan Rasul itu mengajak kepada Allah dan kepada jalan yang lurus, bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak kepada pribadi. Makanya kalau ada ustadz
ada ceramah, yang ceramah atau ustaz tersebut dia dakwah untuk mengajak kepada pribadinya, antum tinggalkan. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kita mengajak kepada individu tertentu, mengajak kepada pribadi tertentu, untuk fanatik kepada individu, fanatik golongan, ta'assubiyah, hizbiyah. Tak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Dan itu yang disampaikan kemarin dalam daurah yang kita ikuti di Syekh Ali bin Abi Thalib, di mana Syekh Dr. Ali Abu Hani'ah, salah seorang ulama dari Palestina, beliau menyampaikan bahwasanya di antara sifat dakwah salaf itu mengajak kepada ittiba'us sunnah, bukan ittiba'ul ahzab. Mengajak kepada mengikuti sunnah, bukan mengikuti kelompok-kelompok tertentu, hizbiyah. Itu bukan sifat ahlus sunnah. Adapun yang mengajak kepada fanatik terhadap golongan tertentu, itulah dakwah-dakwah yang jauh dari dakwah sunnah, seperti Ikhwanul Muslimin, ya, kemudian Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Itu kelompok-kelompok yang mengajak kepada fanatik golongan. Ya, mengajak kepada fanatik golongan. Mengajak kepada fanatik golongan, mengajak kepada fanatik pendirinya. Sehingga mereka akan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh pendiri mereka. Apa kata ketua kelompok, apa kata pendirinya, mereka akan ikuti. Dan mereka berbangga dengan semua itu. Sementara kita tahu pendiri-pendiri kelompok tersebut semuanya manusia biasa. Mereka bisa salah, mereka bisa benar. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu semuanya kebenaran. Kalaupun mereka menyampaikan sesuatu, kita harus timbang dengan Al-Quran. Apakah yang mereka sampaikan itu bertentangan dengan dalil atau tidak? Kalau bertentangan dengan dalil, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Kita dahulukan dalil, kita buang pendapat manusia selain daripada dalil. Dan ini pesan yang disampaikan oleh 4 imam madhab, salah satunya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Antum coba cari Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau telah benar satu hadis, maka itulah madhabku, maka ikutilah dan buang pendapatku. Itu pernyataan beliau. Lantas kenapa kemudian kita fanatik dengan ucapan beliau, sementara beliau sendiri fanatik kepada dalil? Kenapa kita tidak ikut beliau fanatik kepada dalil? Kenapa kita fanatik dengan ucapan beliau? Beliau saja bisa berbeda pendapat. Ketika beliau di Irak ada namanya Qaulul Qadim, lalu kemudian pindah ke Mesir namanya Qaulul Jadid. Beliau saja bisa berbeda dalam fatwa. Ya, kan seperti itu. Makanya dakwah salaf mengajak kepada senantiasa untuk fanatiknya kepada dalil, bukan fanatik kepada individu-individu tertentu, tapi fanatiknya kepada dalil. Taib. Kemudian yang kelima, ya, dikatakan di sini, wa akhbara annahu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah taala itu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau antum tanya, apa itu ma'ruf?
Ma'ruf ma'urifa inda syariah. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal di dalam syariat, itu namanya ma'ruf. Adapun mungkar, apa yang dimaksud dengan mungkar? Mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Jadi ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal dalam syariat, itu adalah suatu kebaikan, ada dalilnya, maka itu dikatakan ma'ruf. Sedangkan mungkar, apa yang diingkari oleh syariat dan dia ada dalil pengingkarannya, itu disebut dengan mungkar. Maka segala hal yang diperintahkan dan itu ada dalilnya dikatakan ma'ruf. Salat ma'ruf, puasa ma'ruf, birrul walidain ma'ruf. Kenapa itu dikatakan ma'ruf? Karena semua itu ada dalil yang menjadikan dia diperintahkan. Sebaliknya, perkara yang mungkar, sesuatu yang diingkari oleh syariat berdasarkan dalil, maka itu mungkar. Contoh syirik mungkar karena ada dalil yang mengingkari orang yang berbuat syirik. Bid'ah, al-kabair, dosa-dosa besar, was-saghair, dosa-dosa kecil, ada dalil yang mengingkari, maka dia disebut dengan mungkar. Jadi mungkar itu min kalima angkara yungkiru, ingkaron mungkirun mungkaron, sesuatu yang diingkari berdasarkan dalil. Jadi patokannya selalu dalil. Karena banyak hal-hal yang kita ingkari berdasarkan hawa nafsu, dan banyak hal-hal yang kita anggap dia sebagai ma'ruf berdasarkan hawa nafsu, dan itu tidak dimasukkan kategori ma'ruf dan mungkar. Kalau berdasarkan perasaan, tapi semua itu harus ditimbang dengan dalil. Dalil yang syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan atifah. Tahu atifah? Perasaan. Bukan dengan perasaan. Kalau agama pakai perasaan, habis agama. Semua orang punya perasaan beda-beda. Kita kalau pakai perasaan ya, banyak hal yang akan kita ingkari jangan. Yo po syariat itu yo. Giliran laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri. Yang enak laki-laki dong, perempuan nggak enak. Itu kalau pakai perasaan. Dalam masalah zakat misalkan, nek pakai perasaan, cek enak wong sugih ku yo. Wong sugih wong miskin podo zakate 3 kilo. Lah harusnya wong sugih ku zakate 30 kilo gitu loh. Wong sugih kok. Si miskin 3 kilo gak popo. Nek pakai perasaan begitu. Tapi masalah gak bisa pakai perasaan, wong syariat menetapkan 3 kilo kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada untuk golongan-golongan tertentu. Waris. Nek pakai perasaan, sakno ya wong wedok yo kata gitu kan. Dapatnya cuma 1. Iku laki-laki dapatnya 2. Harusnya kan bisa adil gitu loh, 1-1 atau 2-2 gitu kan. Itu kalau pakai perasaan. Tapi syariat tidak dengan perasaan. Harusnya kalau pakai perasaan, yang paling banyak dapat harta sing ngurus ibu bapak. Itu yang paling banyak. Yang paling banyak habis kok. Tapi meskipun si anak perempuan ini dia ngurus orang tuanya ini punya orang tua nih, diurus sama si anak perempuan. Ketika orang tuanya meninggal, dia tetap dapat 1. Dia tetap dapat 1. Anda mau teriak-teriak di hadapan hakim, ya hakim, mana ini yang ngurus ini, anak punya ibu, mulai dari kencing sampai BAB-nya anak yang gini. 1. Tetap dapat 1. Itu yang laki enak, nggak pernah ngurus, nggak pernah apa, tetap dapat 2.
Antum mau apa? Makanya pastikan kebanyakan mereka itu karena tidak terima kalau mengikut aturan agama dapat sekian rugi, pasti mereka menempuh jalur pengadilan. Pasti tuh. Ya, sudah pasti. Nah mungkin dah. Coba antum tanya orang-orang berselisih itu. Berselisih harta itu. Pasti nempuhnya pengadilan. Ya. Nah mungkin enggak. Si panas ya. Oh mana kopinya? Katanya antum mau ngasih anak kopi. Ya. Sampai mana tadi? Kita kembali ke sini aja. Taib. Wa yahillul thayyibat. Allah menghalalkan yang halal, atau Nabi SAW menghalalkan yang halal berdasarkan perintah dari Allah. Wa yuharrimu al-khaba'ith, dan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-156 sampai 157. 156 sampai 157. Surah Al-A'raf, surat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku ya kata Allah Ta'ala, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yutuna zakah walladina hum biayatina yu'minun. Dan aku tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Setelah itu apa kata Allah? Alladzina yattabi'una ar-rasula. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Ittiba, mereka yang mengikuti Rasul. Jadi gini loh maksudnya ayat ini jemaah. Kan Allah mengatakan di situ ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha lilladina yattaquna wa yutuna zakah walladina hum biayatina yu'minun. Dan kami akan tuliskan itu bagi orang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa maksudnya orang beriman dengan ayat-ayat kami dalam ayat ini? Nah maksudnya Allah sebutkan di ayat berikutnya, alladzina yattabi'una rasula, yaitu mereka yang mengikuti Rasul. Kenapa Allah katakan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami itu adalah orang yang mengikuti Rasul? Ya karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan agama ini. Makanya Allah utus Rasul sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala, menjelaskan agama, menjelaskan syariat. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Di antara ayat-ayat Allah, ada ayat kauniyah, ada ayat syariah. Para ulama menyebutkan Rasul itu di antara ayat syariah. Kenapa disebut dengan ayat syariah? Karena beliau menjelaskan agama ini. Beliau menjelaskan agama ini kepada umat, mengajarkan, itu namanya ayat syariah. Kalau kauniyah ya matahari, bulan, bintang, seluruh planet, galaksi, bima, sakti, apalah namanya itu. Ya teori apa? Big Bang, apa teori Big Bang itu? Ya. Gimana teori Big Bang itu? Hancur terus gimana?
Saya bukan anak IPS ya mah, saya anak bahasa. Siapa anak bahasa? Saya bahasa. Saya bangga dengan bahasa. Gimana nggak bangga? Waktu saya SMA cuma jurusan bahasa doang aja mah. Ya, mau pilih IPA nggak ada jurusannya, IPS nggak ada jurusannya. Jadi di SMA tuh cuma jurusan bahasa doang. Saya pernah cerita sama antum, belum ya? Jadi di pondok saya dulu pondok di Abu Hurairah Mataram. Itu saya angkatan ke-6. Angkatan ke-6. Pondoknya masih kecil dulu, masih sebesar masjid ini, tapi naik ke atas lantai 3. Kecil masjid pondoknya. Jadi masjid lantai 1, lantai 2 itu kelas kantor, lantai 3-nya asrama. Ya, dulu kan pondok itu bekas bekas sampah, tempat sampah. Ya dibeli bangun pondok, akhirnya banyak orang kesurupan, yang terbang-terbang gitu. Di pondok yang terbang-terbang itu biasa itu. Itu live streaming jemaah. Ya, real itu. Ya. Jadi jurusan cuma satu bahasa. Tapi sekarang ribuan. Tinggal untuk searching aja gitu loh. Pondok Abu Hurairah Mataram itu pondok saya dulu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ayat itu ada dua tanda kebesaran Allah. Ada namanya ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Kauniyah ya ciptaan Allah yang antum lihat. Termasuk kok bisa Allah lihat ya, manusia itu bermacam-macam model mukanya, itu namanya kauniyah. Kenapa orang Asia dengan orang Eropa kok bisa beda gitu loh? Itu ayat kauniyah. Seorang dokter ketika membedah, melepas kulit, lalu terlihatlah seluruh organ-organ tubuhnya. Ya. Terlihat organ tubuh dibuka, ada urat, ada saraf, apalagi itu kelihatan semua. Itu semua tanda-tanda kauniyah, ciptaan Allah Ta'ala. Bayangkan di dalam tubuh manusia Allah susun rapi. Allah susun rapi seperti itu. Dengan begitu rapinya Allah menyusun organ-organ tubuh manusia. Makanya dokter itu harusnya orang yang paling sering mengucapkan pujian kepada Allah, karena dia melihat bagaimana Allah Ta'ala meletakkan organ-organ tubuh dengan begitu rapinya, lalu dengan fungsinya. Ginjal fungsinya apa, jantung fungsinya apa, hati fungsinya apa, ya. Kemudian apalagi usus besar, usus kecil, ya. Ada ternyata di dalam usus itu ada probiotik jahat, probiotik baik. Tidak paham itu. Mungkin karena nanti antum minum apa namanya itu, ya, minum apa namanya itu. Nggak usah sebut merek, itu iklan nanti. Ya. Kan begitu. Itu semua ayat kauniyah. Allah ciptakan semua itu, ada gunung, bulan, bintang, laut. Kenapa laut itu kok bisa berdampingan antara laut yang hitam sama laut yang berwarna biru gitu kan? Atau kenapa air tawar dengan air laut itu bisa berdampingan? Ya kan? Bisa seperti itu. Itu ayat kauniyah. Maka ketika orang itu melihat ayat-ayat kauniyah, dia senantiasa bisa terus mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi ayat kauniyah gak perlu harus naik gunung, pergi naik gunung untuk melihat keindahan. Perlu, di sini banyak. Lihat bagaimana Allah ciptakan mangga itu berapa jenisnya. Mangga madu, ya. Mana lagi harum manis, apa lagi, mangga tetangga. Banyak. Itu ayat kauniyah. Lihat bagaimana kemudian mangga itu, dalam satu mangga itu ketika dibelah, kok bisa sebelah sini manis, sebelah sini kecut. Mungkin pas antum beli antum nawar, makanya harganya kecut ya. Ya bisa seperti itu kan Allah jadikan, kita tidak tahu siapa. Tapi dari situ kita harusnya bisa melihat kebesaran Allah Ta'ala gitu loh. Antum ternak lele, antum kasih makan setiap hari dengan makanan yang sama. Antum kok iso beda-beda, ada sing kepalanya gede, sing kepalanya cilik, ada yang badannya. Padahal setiap hari antum kasih makan yang sama, dia minum dari air yang sama, tapi bisa gedenya beda-beda.
pikir pakai ayat. Kita diberi akal untuk mikir. Jadi akal ini digunakan untuk memikirkan kebesaran, jangan dipakai untuk melawan perintah Allah. Jangan dipakai kemudian untuk mengakali syariat, bukan. Justru akal ini dijadikan untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah. Tolong diingat. Akal itu digunakan untuk memikirkan ayat-ayat kauniyah, bukan ayat syariah. Karena ayat syariah antum tidak bisa gunakan akal antum. Tidak nyampe. Nanti saya akan contohkan mana contoh ayat syariah yang tidak bisa dipikir oleh akal. Akal manusia tidak sampai. Nah itu ayat kauniyah namanya. Ada ayat syariah. Ayat syariah itu berupa dalil Al-Quran. Nabi datang untuk menjelaskan. Itu ayat syariah namanya. Menjelaskan tentang agama, menjelaskan tentang kebesaran Allah, menjelaskan tentang perintah Allah. Nah itu kauniyah kalau itu. Ya, suara-suara itu kauniyah itu. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak Allah datangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang dirinya, tentang agama ini seperti apa. Termasuk Rasul itu adalah ayat-ayat syariah. Rasulnya ya, bukan manusianya, tapi Rasul, kerasulan itu loh. Paham maksud saya ya? Bedakan antara Nabi Muhammadnya sendiri dengan kerasulannya. Kerasulannya itu ayat syariah. Tapi Nabi Muhammadnya itu kan ciptaan Allah. Tapi kerasulannya itu ayat syariah. Itu harus bisa bedakan loh. Jangan salah ya. Ya jadi kerasulan itu, kenabian itu adalah ayat syariah. Tapi kalau Rasul Nabi Muhammadnya sendiri, orangnya itu adalah kauniyah, ciptaan. Nah mereka mengikuti Rasul, seorang Nabi Al-Ummi, yang ummi. Rasul itu disifati dengan ummi. Ummi itu tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu ummi. Jadi ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kenapa Nabi itu dikatakan ummi? Kenapa Nabi tidak dijadikan bisa baca, bisa nulis? Ini sudah sering saya ulang di tempat ini. Alasan kenapa Nabi dan bisa baca dan bisa nulis, supaya orang-orang Quraisy tidak menganggap Al-Quran itu buatan Muhammad. Dan ini untuk menjaga keotentikan dari Al-Quran. Al-Quran bukan buatan Muhammad. Kalau andai kata Nabi bisa nulis, bisa baca, orang akan meragukan keotentikan dari Al-Quran. Itulah hikmah kenapa Nabi nggak bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga Al-Quran itu tidak diragukan otentiknya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya kata para ulama, sifat tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kalau melekat kepada Nabi itu sifat yang terpuji. Tapi kalau sifat itu melekat kepada manusia biasa selain daripada Nabi, itu sifat yang tercela. Ada ustadz gak bisa baca, gak bisa nulis, cocok jadi ustadz? Enggak. Gimana ustadz gak bisa baca, gak bisa nulis? Gimana cara belajarnya? Ustadz disuruh baca, disuruh bisa nulis. Ada ustadz gak bisa baca, gak bisa nulis, gimana cara belajarnya? Makanya manusia itu disuruh baca, disuruh nulis. Tapi beda dengan Nabi. Nabi memang gak bisa menulis, tidak bisa kemudian membaca tulisan. Makanya metode belajarnya Nabi talaki. Metode talaki. Jibril bacakan, ikuti. Jibril bacakan, ikuti. Jibril bacakan, ikuti. Metode talaki, bukan dengan membaca kayak kita, bukan. Makanya kalimat, perhatikan, kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang engkau bisa dari Al-Quran. Membaca itu tidak harus teks, membaca itu bisa dengan hafalan. Makanya membaca Quran dengan hafalan itu boleh bagi seorang wanita haid. Makanya dalam fikih yang terjadi khilaf para ulama itu, apakah boleh seorang wanita memegang mushaf. Kalau ditanya apakah boleh wanita haid membaca Al-Quran, kalau yang dimaksud dengan membaca Quran dengan memegang mushaf, itu sepakat para ulama mengatakan terlarang. Tapi kalau dia membaca Quran dengan hafalan, bagi wanita haid diperbolehkan. Paham sampai di sini jemaah? Ngerti maksudnya ya?
Ada wanita dia hafal Quran 30 juz, haid. Boleh nggak dia baca Quran? Tanya dulu. Kalau pegang mushaf, nggak boleh. Kecuali ada hajat. Tapi kalau dia membaca dari hafalan 30 juz, dia murojaah boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Makanya dalil tadi juga membantah orang-orang yang banyak salah kaprah ketika sholat berjamaah, sholat 5 waktu, dia jadi imam, dia membaca ayat itu dari mushaf langsung melihat. Padahal yang dianjurkan oleh ayat itu bukan membaca di mushaf, tetapi membaca dari hafalannya. Ya, kita lihat beberapa masjid segede gini mushafnya di depan. Jadi imam dibaca. Ya kalau nggak siap untuk membaca dari hafalan, nggak usah jadi imam, jadi makmum aja. Nggak perlu jadi imam. Karena kriteria imam sholat wajib itu dia hafal, dibaca dari hafalan bukan dari mushaf. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa dari mushaf. Sholat wajib tidak, jadi hafalannya. Makanya kalau hafalan antum cuma trikul, ya sudah jadi imam di rumah aja, nggak usah jadi imam di sini. Jadi imam di rumah bagi istri antum aja. Antum pulang, selesai sholat dari sini, antum pulang, bilang sama istri, Dek, tak imamin. Abang sudah selesai sholat, tak imamin. Loh, abang kan sudah sholat, nggak apa-apa. Abang sunnah, kamu wajib. Romantis rumah tangga gitu loh. Nanti setelah itu, ini tangan abang, cium sama dia. Bang kok bau terasi? Iya tadi abang makan sambal. Loh, abang gak ngajak-ngajak gitu. Kita lanjutkan ayatnya. Jadi Nabi itu Rasul yang ummi. Allah katakan di situ, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Yang namanya Nabi itu terdapat di dalam Taurat dan Injil. Jadi nama Nabi itu sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Cuma bukan Muhammad, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang lain dalam surat As-Saff. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat As-Saff itu? Pada ayat yang keberapa itu? Ke-6 ya, ke-7. Kata Allah Ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam, wa idh qala Isa ibn Maryam liqaumihi ya qaumi. Apa gimana? Surat Qaum. Kok lupa ayatnya? Astagfirullah. Ayat yang ke-6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Isa. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel, aku ini adalah rasul yang membenarkan rasul sebelumnya. Artinya apa yang kuajar, yang kubawa ini sama dengan rasul sebelumnya. Sebagai penguat, ya, sebagai penguat dari apa yang dibawa oleh rasul sebelumnya, yang dibawa dari Taurat. Nah, di situ disebutkan Taurat, ya. Taurat berarti kan yang dibawa Nabi Musa. Setelah itu Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismu Ahmad, dan aku datang untuk mengabarkan kepada kalian seorang rasul yang namanya Ahmad. Jadi nama Ahmad itu tertulis dalam Taurat dan Injil. Dikabarkan setelah itu, setelah Allah menyebutkan tentang nama Nabi Muhammad itu telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, Allah sebutkan sifatnya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dia mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan melarang kalian dari perkara-perkara yang khaba'ith. Ya.
melarang kalian dari perkara-perkara yang khaba'ith, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi melarang kalian dari perkara-perkara yang khaba'ith, dari perkara, mengharamkan bagi kalian perkara yang khaba'ith, yang buruk. Mana contoh khaba'ith? Seperti makan babi gitu loh. Itu kan perkara yang buruk. Allah larang melalui lisan Rasul SAW. Ya. Lalu kemudian setelah itu kata Allah Ta'ala, wa yada'u anhum israhum wal aglala allati kanat alaihim, dan membuang dari mereka segala beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi, dan orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya dan petunjuk yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapatkan keberuntungan. Makanya di sini perhatikan, dalam ayat ini Allah ingin sebutkan sifatnya Nabi itu mengajak kepada yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, dan ini dalilnya. Dan ini disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil sebagai kabar kepada orang-orang sebelum beliau diutus oleh Allah Ta'ala. Makanya sifat seorang da'i itu harus mengikuti Nabi, ngajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan tidak ada kebaikan yang paling sempurna kecuali tauhid, dan tidak ada larangan yang paling berbahaya kecuali syirik. Adzan dulu jemaah, setelah itu kita lanjut sedikit.
Taib, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian dikatakan di sini, waqad amarallahu ar-rasula bikulli ma'rufin wa naha an kulli munkar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk melakukan segala kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran. Wa ahalla kulla tayyibin wa harrama kulla khabithin. Menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Maka segala hal yang buruk itu haram. Baik buruk untuk agama dan buruk untuk fisik kita sendiri. Makanya narkoba itu buruk, nggak boleh. Rokok buruk atau baik? Ustadz, nek rokok terus diperinci Ustadz. Nek sekali toh hisab, oh enggak. Orang ngerokok enggak pakai tangan kanan, tangan kiri ya. Setahu saya orang ngerokok itu ya saya lihat ya, menurut penelitian dan pengamatan saya, orang ngerokok itu pakai tangan kiri dan jarang baca bismillah ya. Ada orang ngerokok bismillah gitu. Dan ini menurut pengakuan perokok yang pro ya, kata mereka, benar atau enggak? Justru merokok paling enak itu ketika buang air gitu. Benar atau enggak sih? Enggak tahu ya, pokoknya itu katanya. Jangan dicoba tapi ya. Rokok ya, merusak kesehatan. Jelas-jelas lo sudah tertulis di bungkusnya itu. Itu ijma seluruh pabrik rokok itu. Ijma pabrik rokok mengatakan rokok membunuhmu. Masih aja suka ngerokok. Itu namanya bakar uang. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ma ba'atsallahu nabiyya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, illa kana haqqan alaihi, melainkan wajib baginya, an yadulla ummatahu ala khair, untuk menunjuki umatnya kepada kebaikan, ma ya'lamuhu lahum, apa yang diketahui olehnya kepada umatnya tersebut, wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan mencegah umatnya dari keburukan dari yang dia ketahui untuk umatnya. Jadi nggak boleh kemudian Nabi itu nyimpan itu nggak boleh. Makanya ketika di Haji Wada, Nabi sudah bersumpah dan meminta persaksian kepada Allah bahwasanya seluruh agama itu telah disampaikan. Maka Nabi mengatakan, Allah qad ballagtu, aku sudah sampaikan kepada kalian. Kata para sahabat, sudah. Makanya ketika Nabi sudah menyampaikan itu, Allah turunkan ayat untuk menyatakan sudah disampaikan semua dan sempurnalah agama ini. Sehingga perhatikan dari ucapan ini, dari hadis Nabi SAW ini, apa poin yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini? Kata para ulama syurahul hadis, bahwasanya seorang dai itu tidak boleh menyimpan apa yang diketahui dari kebenaran ataupun itu kemungkaran. Dia boleh menunda penjelasan, tetapi bukan untuk menyimpan. Perhatikan, menunda penjelasan dengan tidak mengajarkan sama sekali. Ini dua hal yang berbeda. Saya kasih gambaran. Ketika antum kajian di satu tempat umum, itu heterogen umum, lalu mereka bertanya tentang apa hukumnya Maulid Nabi, dan antum melihat belum ada urgensinya antum menjelaskan Maulid Nabi di situ. Antum tidak menjelaskan bukan artinya antum menyimpan, karena urgensinya belum ada. Wong mereka baru ngaji kok. Mereka baru ngaji. Antum ingin tanamkan kepada mereka ini semangat ngaji dulu. Antum ingin perbaiki masalah niat, sampaikan tentang keikhlasan, sampaikan tentang bahaya perbuatan syirik, pentingnya seorang untuk menjadi seorang yang merdeka, yang sejati, bukan merdeka dalam tanda kutip gitu loh. Sampaikan itu.
Bid'ah itu belum ada urgensinya di saat itu. Tapi ketika sudah saatnya, sudah pada masanya, antum harus sampaikan bid'ah. Karena mereka sudah siap. Tapi ketika antum tidak menyampaikan hal tersebut dikala umat sudah siap, dengan satu asumsi, kalau antum sampaikan umat akan lari menjauhi antum, berarti antum menyimpan agama itu, menyimpan ilmu itu. Dan itu sama seperti dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, man su'ila an syai'in fakatamahu. Barang siapa yang ditanya tentang satu perkara dan dia tidak menjelaskannya, menyimpannya, fa'aljamallahu yaumal qiyamati iljaman minan nar. Maka orang ini akan diberikan tali kekangan dari api neraka oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Jadi harus antum bedakan antara menunda penjelasan dengan tidak menjelaskan sama sekali karena ketakutan untuk ditinggalkan. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, tidak sama. Ya. Nah, ini harus dipahami jemaah. Banyak orang nggak paham masalah ini. Bukan tidak dijelaskan, belum saatnya, belum dapat momennya gitu loh. Karena umat ini baru belajar. Nah sekarang kalau antum tanya ke ana di sini, Ustadz, apa hukumnya zikir jamaah? Beda. Dia ngomong seperti itu, jamaahnya sudah siap kok. Sekarang kalau ada ditanya di tempat umum, di masjid umum, Ustadz, apa hukumnya zikir jamaah? Jawabannya, tidak akan anda bilang beda. Dia belum siap kok. Anda akan jelaskan. Zikir itu dianjurkan. Semua zikir dianjurkan yang sesuai dengan syariat. Maka kalau bisa berzikir sesuai dengan sunnah Nabi. Diplomatis kita jawab. Masa kemudian, Ustadz apa hukumnya zikir secara berjamaah? Beda. Ustadz, afwan kajiannya ditunda dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Habis. Kepingin kajian lama nggak bisa. Nah, itu. Setelah diberhentikan akhirnya bilang apa? Oh nggak apa-apa, bumi Allah luas. Enggak gitu konsep dakwah aja mah. Gak begitu. Itu namanya merusak. Dakwah itu dia punya ritme, dia punya alur. Kapan kita harus menyerang? Jangan total football terus. Antum tidak bertahan repot. Bola antum. Sekali-sekali permainan itu harus didelay ke belakang, ditarik dulu, nyerang lagi, tarik dulu, nyerang. Ball position perlulah sekali-sekali gitu kan. Kalau sudah dapat kesempatan oke, gitu loh. Antum sih kebiasaan main striker gitu loh. Sekali-sekali cobalah jadi back gitu kan ya. Jadi gelandang, jadi stopper biar tahu gitu loh jamaah. Ojo nyerang terus, sudah gitu nyerangnya di luar garis pula. Pemain cadangan. Ayo, paham ya? Nah, ini 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah untuk menjawab pertanyaan tadi. Bahwasanya Rasul itu datang untuk mengajarkan kebaikan, mencegah dari yang mungkar dan menghalalkan yang halal, yang baik dan mengharamkan yang buruk. Sehingga kalau kita tarik dari apa yang kita sampaikan dengan soal tadi, pertanyaannya, apakah kemudian mendakwakan orang itu ketika orang dapat hidayah dengan satu hal yang haram kemudian melazimkan kita untuk mengikuti hal tersebut? Tidak. Kita tetap dengan metodenya Nabi. Adapun orang dapat hidayah dengan cara-cara yang tidak lazim, itu minan nawadir namanya, dari sesuatu yang jarang terjadi, bukan suatu kelaziman. Coba lihat ya, buktinya ternyata dari orang-orang yang juga diceramahin atau mungkin mereka yang berada di dalam kondisi itu, tidak semua dapat hidayah, cuma satu doang kok yang dapat. Sekarang 1 dan 2 gitu. Apakah setiap tukang laundry yang pernah saya ceritakan ketika dia mendapati seragam jersinya pemain sepak bola yang baunya berbeda kemudian pasti dapat hidayah? Belum tentu, siapa tahu dia tidak notice dengan masalah itu toh. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan jalan untuk menuju hidayah itu orang-orang seperti itu. Tidak bisa kemudian antum mengeneralkan, oh harus jadi tukang laundry dulu baru dapat hidayah.
Ya enggak gitu. Ada pula kok tukang ojek dapat hidayah. Fudail bin Iyad itu loh, mau maling dapat hidayah. Berarti antum mau maling dulu baru dapat hidayah. Fudail itu loh, mau maling itu dapat hidayah. Sudah berada di rumah calon apa namanya? Calon korban. Dia dengarkan firman Allah Ta'ala, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah saatnya orang yang beriman untuk takut kepada Allah Ta'ala. Fudail gemetar gak jadi nyuri, bertobat jadi ulama. Berarti syaratnya kalau pingin bertobat menjadi maling harus hafal Quran dulu berarti. Ya gak gitu jemaah. Banyak tuh maling-maling hafal Quran tapi gak tobat-tobat. Tuh yang korupsi banyak yang jadi hafal Quran 30 juz, maling miliaran rupiah kok gak tobat-tobat. Nah, subhanallah, kemarin ada sebuah nasihat dari Syekh Amjad Abu Utsman, salah seorang syekh yang datang ke Indonesia kemarin. Ada 5 orang yang datang ke Surabaya, 5 orang. Beliau ini Syekh Amjad ini pengisi di Masjidil Aqsa. Dia pengisi di Masjidil Aqsa. Beliau sampaikan begini, Quran itu, ya, Quran itu kalau kepingin tahu benar-benar kita itu ahlul Quran atau tidak, lihat dari perilaku. Kalau perilaku kita tidak mencerminkan isi Quran, berarti kita bukan ahlul Quran. Karena Aisyah mengatakan, kalau kau pingin kau melihat akhlaknya Nabi, lihat Quran. Quran itu semuanya dipraktekkan oleh Nabi. Makanya jangan mengaku ahlul Quran, mengaku penghafal Quran, kalau akhlak kita, perangai kita belum merepresentasikan semua yang kita hafal. Nah, itu jamaah. Hafal Quran 30 juz, bolak-balik mungkin. Katanya hafal Quran, buktinya korupsi itu. Padahal Allah katakan wasariku wasariqatu faqtu aidia. Quran lo ngomong gitu, tapi dia nyuri kok. Apakah dia pantas dikatakan Al-Quran? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Katanya penghafal Quran, jelas ayatnya, la tusyrik billah, tapi datang ke kuburan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya ini. Apakah pantas dia katakan? Tidak, dia berbuat syirik kok. Sementara Quran melarang kita untuk berbuat syirik. Katanya ahlul Quran, giliran pinjam uang nggak dikembalikan. Apanya Quran pinjam uang nggak dikembalikan? Sudah kita tutup emosi selama. Kita tutup juga kajian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.